Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan itu merupakan kebenaran firman Tuhan yang selalu membuat kita kuat di dalam Tuhan, yang membuat kita tangguh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-10. Saya bacakan Kejadian 39 ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Hari demi hari istri Potifar berulang kali mengajak Yusuf tidur dengannya. Tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya dan menolak setiap ajakannya. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul yaitu katakan tidak. Kalau kita perhatikan latar belakang dari ayat yang telah kita baca, ayat yang telah kita dengarkan bersama, bahwa kondisi Yusuf pada waktu itu, dia adalah pribadi yang telah dikhianati dan dijual oleh saudara-saudaranya sehingga dia dibawa ke tanah Mesir. Kemudian di Mesir Yusuf pada akhirnya bekerja di rumah Potifar. Dan pada akhirnya karena Tuhan, Yusuf ini dipercayakan untuk mengatur seluruh rumah dari Potifar. Jadi dia dipercayakan sesuatu tanggung jawab yang luar biasa. Nah, pribadi Yusuf dan Yusuf itu sendiri, dia memiliki paras yang elok. Dia pada akhirnya karena keadaannya yang elok, membuat istri Potifar menginginkan Yusuf untuk tidur dengan istri Potifar. Dan itu bukan hanya terjadi satu kali saja, melainkan godaan ini terus datang berkali-kali kepada Yusuf. Namun kalau kita perhatikan bersama kisah ini, bahwa Yusuf menunjukkan bahwa ia adalah orang yang tahu kebenarannya Tuhan. Ia tahu kebenaran Tuhan. Ia tahu dia harus berbuat apa di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya dia tahu bagaimana mengatakan tidak terhadap dosa. Karena dia tahu kebenaran Tuhanlah yang harus dia pegang dalam kehidupannya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita semua bisa belajar dari Yusuf tentang mempertahankan kebenarannya Tuhan, tentang bagaimana kita pada akhirnya mampu berkata tidak terhadap dosa. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari bahwa ternyata untuk kita mempertahankan kebenaran Tuhan, untuk kita mampu mengatakan tidak terhadap dosa, yang pertama yaitu ingat terhadap Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 39 ayat 9, sekarang saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sini dikatakan bahwa di sini kuasa saya sama besar dengan kuasanya, kuasa Yusuf, dan kuasa Potifar sama. Tidak ada satupun yang tidak dipercayakan Potifar kepada Yusuf, kecuali nyonyanya. Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan sejahat itu dan berdosa terhadap Allah? Di sini kita bisa lihat bahwa Yusuf itu melihat dosa merupakan hal yang tidak bisa untuk dilakukan. Tidak bisa untuk dibiarkan. Bahkan di sini dikatakan bahwa saya melakukan perbuatan sejahat itu dan berdosa terhadap Allah. Bagaimana mungkin? Yusuf mempertanyakan akan hal itu karena Yusuf sadar bahwa dosa sangat-sangat tidak bisa dibiarkan. Bukan soal ketahuan, ya. Bukan soal takut untuk ketahuan atau tidak, tapi soal hubungan dengan Tuhan. Yusuf sadar Tuhan hadir, Yusuf sadar Tuhan melihat, Yusuf sadar bahwa Tuhan memegang kebenaran yaitu kekudusan. Di dalam Amsal 15 ayat 3 di sana berkata bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat. Mazmur 139 ayat 1 sampai 12 di sana berbicara tentang tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehingga dari hal ini kita belajar bahwa ketika kita ingin mempertahankan kebenaran, ketika kita ingin berkata tidak terhadap dosa, mari kita ingat Tuhan. Kesadaran akan hadirat Tuhan adalah pagar pertama melawan dosa. Semakin kita dekat dengan Tuhan,
tentunya semakin kita berusaha untuk menjauhi dosa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mudah jatuh saat kita merasa, wah saya sendiri. Sedang bermain handphone, tidak ada yang melihat, tidak apa-apa saya sendiri. Sehingga pada akhirnya melihat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh tidak apa-apa, kan tidak ada orang yang memperhatikan. Tidak ada orang yang tahu saya mengambil keputusan ini. Sehingga manusia sering jatuh karena merasa bahwa dia sendiri, tidak ada yang memperhatikan. Namun firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu melihat semuanya. Tuhan itu ada di sekitar kita dan ada bersama dengan kita. Sehingga kita perlu mengingat bahwa Tuhan itu selalu dan sangat-sangat memperhatikan kita. Sehingga bagaimana kita harus menolak yang namanya dosa. Ingat, Tuhan di sini berarti bahwa kita sadar bahwa setiap detail hidup kita itu Tuhan perhatikan. Kita sadar bahwa kita diampuni, kita dilayakan karena cinta Tuhan yang luar biasa. Karena pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Sehingga dari semuanya itu kita menjauhi yang namanya dosa. Hati yang sadar Tuhan itu dekat dengan kita akan takut melukai hatinya Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yaitu tidak kompromi tentunya. Kalau kita perhatikan Kejadian 39 ayat 10, sekarang terjemahan sederhana Indonesia. Hari demi hari istri Potifar berulang kali mengajak Yusuf tidur dengannya. Perhatikan ini, tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya dan menolak setiap ajakannya. Yusuf tetap berpegang pada pendiriannya. Dia menolak ajakan dari istri Potifar. Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf berpikir lama atau mempertimbangkan ajakan dari istri Potifar. Tidak. Melainkan dengan tegas dikatakan bahwa Yusuf langsung menolak. Yusuf langsung menolak dosa. Dosa sering masuk bukan lewat pintu besar. Kita harus ingat ini. Tetapi lewat kompromi-kompromi kecil. Oh cuman sekali. Oh tidak apa-apa, sedikit saja. Hanya kali ini saja. Namun saya harus sampaikan di sini bahwa kompromi kecil membuka pintu untuk kejatuhan besar. Karena apa? Karena dosa. Efesus 5 ayat 11. Jangan ambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Wah, sangat jelas ditekankan dengan tegas. Jangan sampai kita mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Sama seperti Yusuf. Yusuf tidak memberi ruang tawar-menawar. Ia tidak mempertimbangkan untuk memilih dosa atau tidak. Melainkan dengan tegas dia langsung menolak dosa. Dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu. Tidak kompromi di sini berarti bahwa kita berani beda dari lingkungan yang tidak baik. Kita berani untuk tidak ikut arus hanya supaya diterima oleh lingkungan. Kita berani dengan tegas menolak dosa meski dianggap aneh. Wah, kamu tidak gaul karena kamu tidak melakukan ini. Padahal hal yang dilakukan adalah dosa. Kita berani menolak akan hal itu. Sehingga kita harus memegang integritas untuk tidak kompromi dengan dosa. Integritas itu dibangun dari keputusan kecil yang tegas setiap hari. Sekali kita mulai kompromi, suara hati kita makin lama makin lemah. Sehingga pesan firman Tuhan jelas, jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Karena kompromi kecil hari ini bisa menjadi kejatuhan besar pada besok, besok, dan besok. Sehingga jangan kompromi dengan dosa. Kemudian yang terakhir, segera menjauh dari dosa. Kejadian 39 ayat 12, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Istri Potifar menarik Yusuf pada jubahnya dan berkata, mari kita tidur bersama. Perhatikan ini. Yusuf meronta dan dapat lepas lalu lari ke luar. Yusuf tidak menunggu sampai perasaannya terlibat. Yusuf tidak mencoba untuk membuktikan bahwa dirinya kuat, dirinya sangat rohani. Tidak. Melainkan ketika Yusuf melihat bahwa ada celah terhadap dosa, dia langsung lari, dia langsung menghindar, segera menjauh dari yang namanya dosa. 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan, jauhkanlah dirimu dari dosa.
Amsal 4 ayat 14 sampai 15. Hindari jalan orang fasik, menjauhlah daripadanya. Sangat jelas dan tegas firman Tuhan berkata bahwa ketika kita melihat, wah di sini ada celah, di sini ada peluang untuk melakukan dosa, segera menghindar, segera menjauh dari yang namanya dosa. Perhatikan ini, ada situasi di mana kemenangan rohani terjadi ketika kita mengambil langkah secepat mungkin dari potensi dosa. Kita mengambil langkah secepat mungkin untuk menjauh dari yang namanya dosa. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, segera menjauh di sini berarti apa? Contohnya, menutup layar saat konten mulai tidak sehat, ya. Menghentikan percakapan yang mulai tidak baik, dan menolak kesempatan yang jelas membawa kita ke dosa. Itu bukan kelemahan. Sekali lagi, itu bukan kelemahan. Tetapi itu merupakan hikmat dari Tuhan. Keputusan cepat untuk menjauh dari dosa seringkali adalah tindakan yang menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga menjauh cepat dari dosa hari ini menyelamatkan kita dari penyesalan panjang nantinya. Sehingga yang menjadi kesimpulannya apa? Belajarlah dari Yusuf untuk bisa berkata tidak pada dosa. Perhatikan kata-kata ini. Setiap tidak pada dosa adalah ya pada kebenaran Tuhan. Saat godaan untuk melakukan dosa datang, jangan tunda. Segera menghindar, segera menjauh, segera katakan tidak dengan iman dan tegas kita katakan tidak pada dosa. Karena apa? Setiap tidak pada dosa adalah ya pada kebenaran Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin atau rindu didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami harus berkata tidak terhadap dosa. Kami harus menghindar terhadap dosa karena kami yakin dan percaya bahwa kebenaran Tuhanlah yang terutama dalam kehidupan kami. Sama seperti ya Tuhan Engkau berikan bagi kami bahwa kami harus memberikan dalam kehidupan kami ikat pinggang kebenaran yang harus selalu ada dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu berpegang pada kebenaran-Mu Tuhan, dan ajar kami untuk selalu berkata tidak terhadap dosa Tuhan. Engkau berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami keluarga GPD El Shaddai Magelang bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Biarlah kiranya ada berkat yang melimpah bagi kami semua Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.